Sebelum adanya Pamsimas, mandi aja kami susah. Setelah adanya Pamsimas ini, kami sebagai warga Bondes mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan rasanya baru merasakan hidup di kemerdekaan. Dulunya kami waktu mandi sungai terasa hidup di tahun 1945. Masih tertindas karena air belum sampai ke rumah. Betul juga kata orang Papua, sekarang sumber air sudah dekat. Sudah sampai ke rumah, begitu buka keran langsung mandi. Selama ini kami, terutama kami di kampung ini pakai air hujan, nampung air minum ya, air bersih ya. Tapi kalau air hujan tidak ada, kami kesulitan untuk air di WC saja tidak ada. Kalau air hujan tidak ada air untuk air minum, angkut air di sungai. Sering sakit, demam, mencret, ya. Ya kami merasa senang lah ya kalau dengan adanya air ini ya. Rasa mimpi rasanya, Bu. Entikong adalah nama dari sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau dan terletak pada bagian terdepan yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Terdiri dari 5 desa dan 18 dusun, Entikong memiliki jalur perbatasan darat yang sering disebut jalur sutra karena dapat dilewati langsung oleh bus, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, tanpa harus menyeberangi sungai maupun laut. Mayoritas penduduk Kecamatan Entikong adalah suku Dayak, Tionghoa, Melayu, dan Jawa, dengan mata pencaharian sebagai petani padi, lada, karet, sawit, dan sebagian penambang emas tradisional. Wilayah perbatasan ini dulu menjadi momok menyeramkan bahkan bagi penduduknya sendiri. Infrastruktur listrik, air, fasilitas kesehatan, bahkan pendidikan jauh dari kata layak. Namun, semenjak ada program Nawacita Presiden Jokowi membangun dari pinggiran, gurat senyum tergambar jelas dari masyarakat di tapal batas. Terlebih saat pos lintas batas negara Entikong berubah wajah pada tahun 2015 silam. Air adalah penunjang kehidupan. Setiap manusia pasti membutuhkan air dimanapun mereka berada. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas sudah ada sejak tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat. Selama 30 menit ke depan, saya Riki Perdana dalam ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Desa Semangat merupakan satu di antara desa yang terdapat di Kecamatan Entikong. Jumlah penduduknya mencapai 2.345 jiwa dengan luas wilayah 62,54 km persegi. Masyarakat Desa Semangat mayoritasnya menggunakan air sungai maupun air hujan untuk kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan perjuangan lebih untuk mendapatkan air yang baik. Medan yang ekstrim dan licin sangat sulit dilalui menggunakan kendaraan. Pada tahun 2014, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas masuk ke Desa Semangat untuk memberikan bantuan, berupa pembangunan sarana air minum untuk mempermudah warga mendapatkan air, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan air yang layak dan sehat. Ketika program Pamsimas masuk ke dusun kami, kami mendapat kesulitan karena masyarakat pada sibuk bekerja baik di sawah maupun di ladang. Tetapi setelah diberi pemahaman oleh fasilitator, ya program ini berjalan dengan lancar. Dengan adanya program Pamsimas ini, masyarakat kami terbantu terutama dari penyediaan air minum, kemudian mandi, cuci kakus, kemudian juga cara buang air yang lebih baik gitu.
Gotong royong dan semangat luar biasa ditunjukkan warga Desa Semangat setelah paham program ini memiliki tujuan yang baik, terutama untuk kesehatan anak-anak. Setelah proses panjang yang dilalui, kini para pejabat pemerintah pusat, daerah, dan desa bisa tersenyum bangga. Satu persatu warga desa sudah mulai berubah kualitas hidupnya, meskipun di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah terus mengupayakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS untuk mengejar ketertinggalan. Nah, setelah yang satu ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kecamatan Entikong. Yuk, ikuti saya ya. Pemerintah daerah setiap tahun itu juga ada kontribusi atau membuat suatu proyeksi programnya untuk infrastruktur air bersih dan sanitasi ini secara konsisten dan secara terus-menerus. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Dulu, masyarakat Desa Semangat, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, menggunakan air berasal dari sungai di belakang saya dan air hujan. Namun, sejak reservoir dibangun, melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS, kehidupan masyarakat desa mulai membaik. Air minum mengalir dengan baik ke tiap rumah masyarakat Desa Semangat. Hidup keras di perbatasan dengan fasilitas minim memang bukan keinginan bocah-bocah kecil ini. Seolah tak punya pilihan, tumbuh dan berkembang di negeri tapal batas dengan kondisi sulit mendapatkan air minum aman dan sanitasi yang layak tetap dijalani. Hingga akhirnya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS hadir di Desa Semangat. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Desa Semangat, tepatnya di depan Balai Desa yang biasa dijadikan tempat pertemuan antara masyarakat desa dan kepala desa. Kali ini saya akan berbicara dengan kepala desa mengenai program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Yuk, ikuti saya. Halo Pak, apa kabar? Kalau baik. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya bersama dengan Bapak Paulus selaku Kepala Desa Semangat. Kita langsung ngobrol sama Bapak Paulus. Bapak Paulus, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Desa Semangat ini kan pada mulanya mungkin sedikit menolak atau tidak menerima dengan adanya program PAMSIMAS. Dikarenakan terbiasa dengan kebiasaan yang sudah lama terjadi atau karena adanya iuran atau biaya. Mungkin bisa cerita Pak seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama awalnya PAMSIMAS ini memang masyarakat ini belum terlalu mengenal yang namanya PAMSIMAS ini. Jadi istilahnya sistemnya yang membedakan dari program yang lain. Karena PAMSIMAS ini dia lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya musyawarah masyarakat
melihat mendengar bahwa masyarakat ini diwajibkan untuk memberi kontribusi dalam hal inkes dan inken ini. Jadi dan inken ini kan berupa uang yang perlu disiapkan oleh masyarakat sebagai bentuk swadaya masyarakat itu dengan ketersediaan inken. Jadi inken ini barang atau natural atau tenaga. Ini yang perlu masyarakat siapkan supaya program Pamsimas ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat desa bisa mendapatkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas adalah memiliki sumber air yang tidak jauh dari 5 km dari pemukiman. Desa Semangat kini telah memiliki intake yang berfungsi sebagai penangkap air baku yang berasal dari sumbernya. Perjalanan saya menuju intake atau bak penampungan yang dibuat untuk membendung air dari alam menuju rumah dengan pipanisasi berjarak sekitar 2 km saja dari pemukiman. Bangunan intake harus disesuaikan menurut konstruksi bangunan air dan pada umumnya memiliki konstruksi beton bertulang agar memiliki ketahanan yang baik terhadap kemungkinan hanyut oleh arus sungai. Baik, hari ini saya akan memfasilitasi teman-teman kita dan mereka kita membahas keterlanjutan atau pemeliharaan dari sarana air. Senang rasanya melihat kekompakan warga desa bekerja bakti rutin untuk memelihara dan pengembangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Masyarakat di sini dalam rangka Kerbarakjati untuk pembersihan lahan sebagai kelanjutan dari kegiatan pembangunan sarana air minum, di mana sarana air minum ini telah terbangun dan masyarakat ini secara spontanitas siap untuk diajak gotong royong, dan gotong royong ini sering dilakukan secara rutin setiap minggu. Pada awalnya program Pamsimas itu mereka memang agak keberatan ya, terutama mengenai dana inkesnya. Tapi setelah saya jelaskan bahwa dana inkes itu ada untuk kepentingan mereka juga, jadi mereka kemudian memahami bahwa pentingnya dana inkes itu dan mereka urunan untuk mengumpulkan dana inkes tersebut. Tujuan iuran itu adalah salah satunya untuk dalam rangka pemeliharaan. Jadi dalam rangka pemeliharaan sarana seperti ini, dalam rangka pemeliharaan ini, gotong royong ini perlu adanya uang makan minum. Jadi dari uang iuran lah untuk sedikit membeli minum untuk mereka bekerja. Dan kemudian juga untuk mengganti pipa-pipa yang rusak atau sarana-sarana yang rusak, sehingga itulah pentingnya iuran. Adanya iuran dalam program Pamsimas adalah untuk pengembangan yang mengarah pada perbaikan ekonomi tingkat rumah tangga bagi penduduk desa, seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk memajukan desa di perbatasan. Kehadiran Pamsimas rupanya tak hanya mengubah kebiasaan anak-anak untuk berperilaku hidup sehat. Para orang tua juga mulai menikmati hasilnya. Hasil kebun begitu melimpah ruah dengan kualitas yang baik pula. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kuku selaku Kepala Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kita langsung ngobrol sama Bapak Kuku. Pak, kalau boleh cerita soal tentang Pamsimas nih Pak, ini awal mulanya Pamsimas sebelum adanya program ini, bagaimana perilaku sanitasinya masyarakat Sanggau ini Pak? Dari masyarakat sebelum adanya program-program penyediaan air bersih, baik dari Pamsimas maupun program yang lain, terutama Pamsimas, masyarakat kita ini kebanyakan masih menggunakan air bersih langsung dari sumber air bakunya, baik dari sungai atau mungkin bikin sumur gali. Tapi yang kebanyakan adalah dari air sungai maupun dari penampung air hujan. Ini yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan kita.
Setelah adanya program PAMSI, Mas, ada perubahankah tentang perilaku terus sanitasi masyarakat Sanggau, Pak? Ya, tentunya sudah cukup berubah karena kalau masyarakat mengambil dari sungai, ya, tentunya punya jarak dari rumah. Dengan PAMSI Mas ini programnya adalah mengantar dari air baku mulai perpipaan, nyambung ke rumahan ya, atau ke hidran umum, sehingga masyarakat sendiri dimudahkan untuk memenuhi akan kebutuhan air bersih atau air minumnya untuk kebutuhan rumah tangga mereka tentunya. Dan termasuk juga penyediaan untuk sanitasi. Melalui air bersih tentu bisa dibarengi atau bisa mensupport atau mendorong adanya sanitasi rumah tangga yang lebih baik tentunya. Air sebagai sumber utama kehidupan diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup sehat, terutama anak-anak di perbatasan. Dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, PAMSI Mas memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Nah, setelah yang satu ini saya akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat bagaimana pengaruh dalam kehidupan anak-anak program PAMSI Mas. Tetap di Ekspedisi PAMSI Mas Aceh Papua 2017. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, yang digoyang-goyang. Lakukan seperti ini dan berputar. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Penduduk desa Semangat kini sudah bisa berbangga hati. Air mengalir dengan baik, sanitasi layak, bahkan hingga ke tingkat sekolah anak usia dini. Saya penasaran, air yang aman dan sanitasi yang layak seperti apa di sekolah pendidikan usia dini atau PAUD? Maaf, ini jalan nggak bisa dilalui sama mobil ya Pak? Iya, karena ini jalannya masih baru dimatangkan, baru dibangun. Jadi jalan ini nggak bisa dilewati oleh mobil untuk sementara ini. Oh gitu, kalau saya jadi mau ke atas ke arah PAUD itu naik apa jadi Pak? Oh, saya bisa antar saya motornya. Sama motor Bapak? Iya. Oh ya, ikut ya Pak. Makasih Pak.
Lakukan seperti ini dan berputar. Mudahkan caranya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, yang digoyang-goyang. Lakukan seperti ini dan berputar. Mudahkan caranya. Hore! Ini, halo Ibu, apa kabar? Baik. Iya. Ya, dari mana ini? Ibu, ini adik-adik atau anak-anak lagi ngapain ini Bu ya? Lagi main, lagi nyanyi-nyanyi sebelum mulai belajar. Oh gitu, jadi sebelum mulai belajar ada kumpul-kumpul dulu nyanyi seperti ini. Paling tidak nungguin semangatnya Bu ya? Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal semangat itu pasti kan yang namanya sekarang tuh pengen semangat hidup bersih. Nah, Iya, kalau di betul. sekolah ini gimana tentang air minumnya Bu dan sanitasinya? Air kami sudah lancar, sudah ada air dari gunung, air bersih. Di sekolah kami sudah ada air, kami sebelum makan tetap cuci tangan, sebelum mulai belajar, cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan. Pokoknya kami harus ingin hidup bersih. Air bersih, boleh kita main ke dalam aja nggak Bu? Boleh. Boleh? Kita mau ke dalam aja? Iya, dari sini. Ya, Ayo kita ke dalam, cuci tangan, ayo. Semuanya, dari Enggak ditinggal kok, pokoknya semuanya ikut. Iya. PAUD yang baru selesai dibangun November 2017 ini juga mendapatkan aliran air dari program PAMSIMAS. Oleh sebab itu, penting memperkenalkan anak sejak dini cara mencuci tangan yang baik dan benar, yang merupakan salah satu pendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Bermain dan melihat langsung, rasa ingin tahu yang tinggi dari anak-anak kecil ini membuat saya tersenyum. Secara tidak sadar, mereka ikut terlibat dalam proses keberlangsungan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS di desanya. Sulitnya pada saat di sekolah sih memang mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Tapi nanti kalau udah sampai di rumah ya ikuti apa yang diajarkan sama orang tuanya dan keluarganya. Kalau bisa kita tidak hanya ngajarkan anak-anaknya juga, tapi menerapkan PHBS juga untuk di rumah-rumah, untuk di keluarganya juga gitu. Dengan adanya itu dari PAMSIMAS gitu kan, jadi kita tersedia air bersih dengan bagus gitu kan. Kalau dulu kan sering ke sungai atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan udah karena adanya dari PAMSIMAS ini, jadi kita tersedia air bersihnya. Tingkat penyakit menurun seperti diare udah sangat jarang sekali ya. Untuk ispa, batuk pilek juga kita udah berkurang, nggak seperti yang dulu gitu. Hai, aku senang di sekolah. Aku suka cuci tangan, jadi tanganku bersih. Aku senang di sekolah karena sekolahku bersih. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS terus-menerus dikembangkan agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan segera terwujud. Khususnya kualitas hidup anak-anak di tapal batas yang juga merupakan generasi penerus bangsa. Sesuai dengan program nawacita Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran, segala aspek diperhatikan agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Agar tepat guna, PAMSIMAS juga mengalirkan air yang aman dan sanitasi yang layak ke rumah-rumah warga. Tak lupa, efisiensi penggunaan pun tetap diingatkan kepada warga desa semangat, meskipun air sudah mengalir deras ke rumah. Dan tak perlu bersusah payah lagi pergi ke sungai. Kini anak-anak di daerah perbatasan Entikong sudah mulai tersenyum bahagia karena mereka tidak perlu lagi bersusah payah mendapatkan air minum aman dan sanitasi yang layak. Semua berkat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Di episode berikutnya, saya akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat peranan perempuan dalam pengelolaan program PAMSIMAS. Bersama saya Ricky Perdana di program
Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Salam Nusantara.